Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di pertemuan yang keempat atau lima ini, minggu kelima. Kalau minggunya minggu kelima, tapi pertemuan sinkronusnya pertemuan keempat. Baik, nah minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai siklus dari proyek ya. Jadi sebuah proyek itu ada siklusnya, sama seperti ketika kita mengembangkan sebuah perangkat lunak, pasti ada tahapannya. Mulai dari inisiasi, kemudian perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan sampai proyek tersebut diserahkan. Nah, bagian yang paling penting dalam sebuah proyek itu adalah perencanaan. Jadi apapun yang kita lakukan, perencanaan ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Karena apa? Ya, karena dengan perencanaan yang baik, berarti hasil dari proyeknya kita nanti akan baik ya, akan maksimal hasilnya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan ketika kita eh, melakukan pengembangan sebuah proyek. Kita harus menyiapkan yang namanya perencanaan terlebih dahulu, ya, agar nanti hasil yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan itu sesuai dengan harapan atau permintaan dari klien atau dari stakeholder-nya kita. Nah, jadi proses manajemen proyek itu selalu diawali dengan rangkaian aktivitas yang disebut dengan perencanaan. Jadi pasti ada perencanaannya atau project planning-nya. Jadi nanti di sana kita harus tahu dulu project apa yang akan kita kembangkan atau produk apa yang akan kita hasilkan, itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Kemudian scope-nya juga harus kita ketahui. Nah, apa tujuan dari perencanaan proyek ini? Ya jelas sebuah perencanaan yang baik itu akan menghasilkan hasil yang baik ya. Beda dengan kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu tidak direncanakan terlebih dahulu. Jadi misalnya kita bangun rumah asal jadi atau asal dibuat tanpa konsep, pondasinya seperti apa, kemudian ruangannya seperti apa, kemudian musolanya di mana, kemudian dapurnya di mana, tidak dikonsep. Jadi langsung jalan saja. Maka kita nanti tidak bisa memprediksi berapa biaya, biasanya berapa biaya yang dibutuhkan, berapa lama, kemudian tenaga tukang yang dibutuhkan. Nah, sama halnya dengan proyek ini. Jadi mau dia proyek informatika atau proyek sipil atau proyek apapun menghasilkan sebuah produk atau sebuah karya, itu harus tetap direncanakan. Bahkan seperti studi ini sebenarnya kan proyek juga. Jadi bagaimana kalian melakukan manajemen studinya kalian. Ya kapan saya harus kerja praktek, kapan saya harus tugas akhir, kapan saya harus selesai gitu kan, itu sebuah perencanaan sebenarnya di awal ketika kalian pertama kali masuk. Itu harusnya kalian sudah punya rencana itu. Ya. Oh, saya di semester 1 ngambil 23 SKS. Nah, berarti semester 2 saya harus mengambil, karena sistem paket, ya saya harus mengambil 23 SKS lagi. Nah, kemudian di semester berikutnya mulai pakai strategi. Jadi harus ada perencanaan di awal. Nah, tujuan perencanaan ini itu untuk memberikan batasan, ya, memungkinkan bagi manajer atau project manager untuk mengestimasi, jadi memperkirakan berapa sih sumber daya yang dia butuhkan, kemudian berapa sih biaya yang harus dikeluarkan, ya, kemudian berapa lama gitu ya, berapa lama project itu atau sebuah project itu bisa diselesaikan. Ya. Nah, ini tujuannya. Jadi dengan perencanaan yang baik itu kita bisa memperkirakan. Jadi misalnya kalau kalian kemarin di awal masuk unsur itu kalian punya perencanaan yang baik, oh saya misalnya nanti harus lulus dalam waktu 4 tahun. Jadi 144 SKS itu dihabiskan dalam waktu 4 tahun. Itu sangat mungkin gitu ya. Karena itu sudah diolah sedemikian rupa agar mahasiswa bisa lulus bahkan lebih cepat ya. Kurang dari 4 tahun itu bisa gitu ya. 3,5 tahun itu sangat mungkin dilakukan. Nah, tahapan-tahapan dalam perencanaan proyek ini apa saja? Jadi yang pertama ada estimasi, perkiraan. Ya, jadi perkiraan ini bisa tepat ya, bisa juga sedikit melenceng gitu ya. Karena apa ya, perkiraan yang namanya perkiraan perencanaan itu kan kadang kita memperkirakan sesuatu, kita tidak tahu ternyata ketika dijalankan ada kendala atau ada permasalahan yang harus diselesaikan yang berimbas pada
pembengkakan biaya, penambahan tenaga, kemudian penambahan waktu. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup, skupnya. Jadi skup dari awal saya mengatakan bahwa seorang project manager itu harus tahu skup dari project yang akan dikembangkan. Karena dengan dia tahu skupnya, batasannya tadi, boundary-nya seperti apa gitu ya, maka dia bisa memprediksi waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Jadi proyek itu harus dimulai dan harus tahu selesainya kapan. Jadi jangan sampai proyek yang dimulai tapi tidak tahu selesainya kapan. Nah, itu akan sangat berbahaya. Karena kalau kaitannya dengan bicara proyek, di sana kan berarti ada bicara pengelolaan sumber daya, kemudian perkiraan biaya, kemudian ya lebih ke nanti perhitungan keuntungan, margin keuntungan yang didapatkan gitu kan. Nah, jadi harus tahu ruang lingkup. Kemudian harus ada risk management atau manajemen risiko. Kalau di sini adalah risiko yang mungkin kita hadapi ketika kita mengerjakan proyek ini. Jadi misalnya ya, pemerintah itu ketika membangun sebuah proyek jalan tol itu kan sudah ada manajemen risiko di sana. Ada risiko yang akan dihadapi. Apa misalnya penolakan warga yang tanahnya digusur, ya kan? Nanti solusinya bagaimana? Ya berarti kan ganti untung bukan ganti rugi. Jadi diberikan untung yang lebih besar. Jadi kalau di Jogja itu kan sekarang ada jalan yang mau dijadikan jalan tol, nah orang yang digusur itu bukan digusur, yang tanahnya dilewati oleh jalan tol kan akhirnya diganti untung, ya kan? Sekarang jadi miliarder. Sama seperti yang di Jawa Timur, kalau tidak salah itu di daerah mana itu yang dipakai sama Pertamina atau sama siapa gitu ya, diganti untung. Akhirnya jadi miliarder semua. Jadi yang ketiga adalah resiko. Jadi harus tahu resiko dari proyek yang sedang atau akan kita kerjakan ini, yang akan ya. Yang akan dikerjakan itu harus tahu resikonya. Jadi misalnya kalian mengembangkan sebuah proyek atau sebuah perangkat lunak yang di sana itu kalian baru pertama kali mengembangkan. Misalnya mengembangkan sistem informasi akuntansi. Kalian biasanya mengembangkan sistem informasi biasa tapi tidak ada akuntansinya. Berarti di sana harus ada resiko yang harus kalian perhitungkan. Oh, misalnya perhitungan akuntansinya, laba rugi neraca dan lain sebagainya gitu ya. Kan ada resiko di sana. Oh, saya tidak punya personil ini gitu ya. Berarti harus dipertimbangkan bahwa nanti kita butuh orang ahli di sana. Kemudian scheduling atau penjadwalan. Jadi penjadwalan yang baik ini bisa dijadikan sebagai acuan oleh siapa? Oleh timnya kita ya. Jadi timnya kita itu bisa melihat nanti, oh sekarang yang sedang dikerjakan itu apa di rentang waktu yang sudah dijadwalkan itu. Dan bahkan kita sebagai project manager itu bisa melihat ya, loh ini sudah diprediksi dalam waktu 1 minggu selesai. Kenapa tidak selesai? Nah, berarti kan project manager akan turun ke sana, akan berkomunikasi dengan tim. Apakah ada permasalahan internal atau ada permasalahan eksternal. Nah, biasanya itu juga ada di resiko tadi. Resiko itu kan setiap personal itu pasti berbeda-beda. Karyawan itu atau personilnya kita itu pasti punya permasalahan yang berbeda. Nah, ini harus diperhitungkan ya, misalnya permasalahan pribadi, kemudian mood, masalah mood dan lain sebagainya gitu juga harus diperhitungkan. Kemudian yang terakhir adalah strategi pengendalian. Jadi ini harus direncanakan terlebih dahulu. Kalau misalnya bagaimana kita mengendalikan agar proyek ini bisa berjalan dengan baik dari awal sampai akhir, bisa mengatasi misalnya pembengkakan biaya, kemudian waktu, kemudian penambahan tenaga kerja, tadi kemudian ada resiko yang kita alami gitu dalam perjalanan, maka itu harus ada strategi untuk mengendalikan. Nah, kita akan lihat satu persatu nanti. Jadi tahapan perencanaan proyek itu seperti ini. Jadi kita ada project scope-nya, resiko, schedule atau jadwal, kemudian ada kontrol strateginya. Jadi harus ada strategi untuk mengontrol semuanya itu ya. Jadi ya kadang itu kan kontrol strategi mungkin ada pendekatan-pendekatan personal yang dilakukan. Oh, kenapa sih ada masalah apa gitu ya terkait dengan programmer ya, kok misalnya harusnya dijadwalkan 1 minggu untuk perencanaan atau pembuatan modul ini, tapi ternyata dalam 1 minggu belum selesai. Nah, kan harus ada strategi ya. Apakah kekurangan personil atau apa gitu ya. Berarti kan kalau misalnya kurang ya harus nambah. Nah, itu project plan-nya.
Nah, unsur-unsur perencanaan perangkat lunak. Jadi dalam pengelolaan proses perencanaan ini ada unsur-unsur perencanaan perangkat lunak. Jadi ada unsur apa saja yang harus kita siapkan dalam perencanaan perangkat lunaknya kita ini, ya terkait dengan manajemen proyeknya kita atau perencanaan proyeknya kita tadi. Yang pertama adalah goal dan objektif. Jadi ini menggambarkan apa yang dilakukan, untuk siapa dan kapan. Jadi apa? Berarti kan produknya itu apa yang dibuat ya, project apa yang dikerjakan. Project ini untuk siapa? Atau stakeholder-nya siapa, konsumennya siapa? Kemudian kapan itu bisa kapan mulai, kapan selesai. Atau kapan project ini dimulai gitu ya. 1 bulan lagi. Prediksi selesainya kapan? Atau target selesainya kapan? Kemudian yang kedua adalah WBS atau Work Breakdown Structure. Jadi kita melakukan ya yang namanya itu kita membuat yang timeline itu. Jadi kalau kemarin kalian mencontohkan, saya mencontohkan di Trello kemarin itu kan ada beberapa tahapan. Ya kita breakdown, kita buat sub atau item atau list untuk setiap pekerjaannya kita. Apakah pekerjaan kita itu selesai? Berapa lama waktunya kalau sudah di checklist. Nah, kalau ini kan bisa kita lakukan. Menggunakan Excel juga boleh gitu ya. Nah, kemudian setiap item atau list pekerjaan itu PIC-nya siapa. Jadi nanti akan mudah ketika misalnya seorang project manager itu melakukan monitoring, ya kan? Ya, jadi misalnya saya mencontohkan kemarin ketika di kepanitiaan Icetir ada ketua, ada wakil ketua. Ketua buat time schedule-nya bahwa targetnya kita itu kita akan konferensi internasional di tanggal 1 September 2021. Nah, kemudian kepanitiaan baru dibentuk di bulan April. Berarti secara hitungan kita punya waktu April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ada 4 bulan yang bisa kita pakai untuk semuanya. Dari mulai promosi, penerimaan paper, dan lain sebagainya. Nah, itu dibuat time schedule-nya. PIC-nya siapa yang bertanggung jawab. Nanti tinggal dikontrol saja. Sesuai target enggak? Kalau misalnya tidak, ada masalah apa gitu. Ditanyakan. Jadi, untuk menggambarkan pembagian tugas proyek dalam subtugas yang masing-masing akan didefinisikan. Jadi kalau misalnya kalau kita kan jelas mulai dari pengumpulan data ya atau user requirement yang bertanggung jawab siapa, ya kan? Nah, berapa lama, kemudian berkomunikasi dengan siapa, data yang dibutuhkan apa saja, atau laporan yang dibutuhkan apa saja, luaran yang dibutuhkan apa saja. Nah, itu kan kita buat itu. Dibuat sedetil mungkin. Jadi ya memang kadang harus berimajinasi, tapi imajinasinya itu harus dituliskan. Oh, kira-kira dalam sebuah sub pekerjaan ini, misalnya analisis requirement-nya tadi, kita butuh apa saja, pertanyaannya apa saja, sampai menghasilkan sebuah sistem yang dibutuhkan atau produk yang dibutuhkan. Ya, jadi dalam sub-sub tugas yang masing-masing akan didefinisikan, diestimasi dan dilacak. Ya pakai Excel saja boleh. Softwarenya itu ya kalau nggak usah rumit, pakai Excel saja atau pakai software yang khusus untuk pengelolaan project atau pakai Trello kemarin yang bisa kolaborasi gitu ya. Nah, jadi kita WBS-in, kita buat work breakdown structure-nya atau ya kita buat outline-nya dulu, setiap pekerjaan outline-nya apa, garis besarnya mulai dari analisis, kemudian implementasi sampai dengan penyerahannya itu dibuat outline-nya. Kemudian setiap outline itu berarti kan ada sub-subnya, sub outline gitu ya. Atau misalnya pakai apa nih? Xmind. Kalau saya biasa pakai Xmind, mana nih Xmind nih? Nah, juga bisa kita pakai Xmind. Jadi pengelolaan sebuah project berapa persen ya dia selesai gitu ya. Kita bisa pakai ini. Nah, misalnya software mana ya ini? Project status report. Nah, ini boleh nih pakai yang ini. Project dashboard juga boleh. Project plan ini juga bisa, ya kan? Kita mau buat apa gitu ya? Nanti kan kita bisa buat mulai, kemudian nambahin apa lagi nih? Insert label atau apa gitu ya, labelnya apa gitu ya. Kemudian progresnya mana? Ada progres nggak sini ya? Boundary. Nah, kemudian task priority-nya, tingkat prioritasnya, progresnya kita bisa tambahkan gitu ya. Juga boleh pakai apapun kalian sebagai project manager silahkan ya. Asal sebuah
project itu bisa direpresentasikan dengan baik setiap tahapan yang akan dilakukan, mulai dari perencanaan sampai project tersebut selesai. Gitu ya. Nah, kemudian mengestimasi besar produk. Ya, jadi kita melakukan estimasi besar produk. Ya kan, produk itu kan ada ukuran tuh. Kalaupun misalnya seperti software kan sebenarnya abstrak, kita nggak bisa. Tapi kan kita tahu nih seberapa besar nih skala produknya kita atau projectnya kita ini. Ya, jadi mengestimasi besar produk, perkiraan kode yang dibutuhkan secara kuantitatif untuk masing-masing elemen, subsistem, komponen. Nah, ini kan bicara pengalaman ya, pengalaman seorang project manager ketika dia sudah pernah jadi sistem analis, dia juga sebagai pernah belajar menjadi apa? Menjadi programmer, kemudian database engineer, kan kita S1 kan pondasinya itu. Ya, kalian S1 itu kan melebar, luas, skupnya masih luas ya, masih dipelajari semua bidang ya gitu kan. Nah, ketika misalnya sudah belajar database, kemudian programmer belajar, jaringan belajar, kan tahu jadinya. Jadi bisa memprediksi gitu ya. Jadi kalau misalnya, oh saya misalnya ya, saya bisa memprediksi berapa lama sebuah project mobile apps untuk ini kan barusan saya sama Pak Nurul ada bukan pekerjaan sih, ada sebuah tugas gitu ya di sebuah organisasi buat mobile apps. Jadi saya minta tolong mahasiswa itu angkatan 2018 sebagai TA-nya dia. Nah, saya bisa memprediksi bahwa proyek ini harus selesai di 10 Oktober 2021. Baru dimulai kemarin beberapa hari ini. Nah, tapi saya kasih waktu 2 minggu harus selesai, gitu ya. Karena bisa diprediksi bahwa itu sebenarnya kalau dikerjakan ya dalam 1 hari itu waktu 4 sampai 8 jam itu bisa selesai dalam waktu 2 minggu. Kalau pelaporannya itu kan pelaporannya itu bisa disusulkan. Jadi kita mengestimasi besaran produk itu, ya. Nah, ini penting. Jadi estimasi ini didasarkan pada pengalaman utama proyek-proyek yang lalu. Jadi kan sebagai project manager kan dia punya pengalaman itu. Atau kita sebagai sebuah tim itu kan punya pengalaman, oh project ini kalau misalnya sudah sering mengerjakan sebuah project kan sebenarnya bisa diprediksi nih. Saya butuh waktu berapa lama untuk mengerjakan project ini. Nah, kemudian yang keempat yaitu estimasi sumber daya. Nah, jangan sampai sumber daya yang dilibatkan itu kurang atau berlebih. Karena kalau kurang itu nanti akan menghambat proyeknya kita, akan menjadi lebih lama, berlebih nanti akan dampaknya ke pengeluaran yang kita keluarkan gitu ya. Nah, jadi harus diestimasi sumber daya yang dibutuhkan berdasarkan pada pengalaman juga gitu ya. Jadi apakah misalnya satu proyek ini hanya berdua itu kemarin mengembangkan, satu yang UI-nya, satu yang implementasinya dalam waktu 2 minggu. Ya 2 minggu itu sebenarnya waktunya 1 bulan, tapi 2 minggu itu proyek harus selesai. Kemudian nanti sisanya lagi dievaluasi apakah ada penambahan fitur atau misalnya ada yang harus diperbaiki gitu. Nah, berikutnya setelah kita melakukan estimasi sumber daya, maka jadwalkan buat penjadwalannya. Jadi pakai apapun softwarenya, yang penting kalian membuat dokumentasi dari proyek yang kalian kerjakan. Proyek 1, proyek 2, proyek 3 gitu ya. Ketika kalian buat proposal nanti kan kalian berdetailkan itu. Ya kan? Kalau saya buat penelitian itu kan saya buat detail juga. Penelitian itu kan ada waktu berapa? 10 bulan. Bulan pertama ngapain? Bulan kedua ngapain? Biaya yang dibutuhkan berapa? Perkiraannya seperti ini. Misalnya perjalanan, habis pakai, kemudian keluaran, kemudian pembayaran honor dan lain sebagainya. Itu harus diprediksi, harus diestimasi perkiraannya. Jadi misalnya anggaran 40 juta, 40 juta itu harus dibagi-bagi tadi ke beberapa kategori. Nah, setiap kategori itu punya sub item. Nah, itu sama juga sebenarnya. Nah, untuk penjadwalan proyek ini nanti sebagai ya kalian belajarlah bahwa sebuah proyek itu harus dikonsep dengan baik, harus direncanakan baik, mulai dari proses proposalnya seperti apa, kemudian rincian biaya, kemudian ketentuan-ketentuan yang kita tawarkan gitu ya, fitur apa saja yang kita tawarkan gitu, itu kita buatkan. Nah, jadi di dalam proposalnya nanti juga ada penjadwalan proyek itu, bahwa kalau misalnya proyek ini selesai dalam waktu 4 bulan, ngapain saja sih di dalam 4 bulan, bulan pertama, kedua, ketiga, dan bulan terakhir. Nah, ini penjadwalan. Nah, ini unsur perencanaan perangkat lunak. Nanti kita akan lihat satu persatu.
Yang pertama adalah goal dan objektif tadi. Jadi setiap project itu pasti ada goal itu ya tujuan, objektif itu ya objektif itu tujuan sasaran gitu ya. Sasaran dari projectnya. Jadi goal dan objektif project ditentukan pada tahap kebutuhan dari siklus hidup pengembang perangkat lunak. Ya, jadi kita harus tahu dulu ini di periode negosiasi antara kita sebagai pengembang dengan pengguna atau stakeholder atau kliennya kita. Jadi apa yang dilakukan, ya kemudian bagaimana ukuran kesuksesan produknya itu jadi gitu ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, berapa banyak sumber daya yang diperlukan. Nah, kalau kalian ketika menawarkan sebuah proyek itu kan kalian harus bisa meyakinkan bahwa dengan budget misalnya 100 juta, kalian bisa meyakinkan, oh memang produk ini 100 juta nilainya. Karena saya punya tim yang programmer butuh berapa, kemudian database engineer, technical support-nya, kemudian analisnya, ya. Misalnya waktu itu Pak Teguh kalau tidak salah pernah dapat proyek misalnya bareng teman-teman di luar gitu di punya CV sendiri gitu ya. Jadi misalnya proyek di rumah sakit di Semarang kalau tidak salah ya nilainya miliaran, misalnya 1,3 miliar. Nah, 1,3 miliar itu kan didetilkan apa saja kebutuhannya gitu kan. Jadi tidak segelon kita bilang oh pokoknya berapa 100 juta. Loh, 100 juta itu apa pertanggungjawabannya kita ke klien gitu ya. Jadi agar 100 juta itu nilainya jadi logis di mata klien. Oh iya gitu kan. Seperti itu. Sama seperti ketika kalian nanti buat misalnya penawaran website ke kantor atau ke sekolah-sekolah gitu kan. Ada hal yang logis yang bisa diterima oleh mereka agar mereka tidak sia-sia mengeluarkan anggaran misalnya 10 juta untuk buat profil. Oh, apa saja misalnya desainnya, kemudian codingnya, kemudian pembayaran domain dan hosting selama berapa tahun gitu ya. Kemudian apalagi gitu ya, kita buat listnya. Nah, karena kebutuhan user umumnya berubah sejalan waktu, ya kan. Nah, ini tadi resiko yang mungkin kita hadapi bahwa sebuah proyek yang dimulai itu pasti di tengah-tengah itu ada sedikit atau beberapa perubahan ya dengan berjalannya waktu. Karena tadi ya kita buat perencanaan ya bagus di awal, tapi bisa jadi di pertengahan ada perubahan. Maka kita perlu spelling. Kita menambahkan misalnya dari margin biaya kita naikkan 10%. Waktu yang kita targetkan tadi 2 minggu kita naikkan jadi 1 bulan gitu kan. Kita punya strategi untuk manajemen risikonya tadi. Nah, ada beberapa cara untuk mengelola masalah ini. Ini salah satunya, yaitu terkait dengan berubah dengan berjalannya waktu. Kita targetkan 4 bulan, ya, tapi di tengah jalan, di bulan pertama akhir itu ternyata ada perubahan, ada permintaan tambahan, gitu ya. Ada perubahan yang diminta. Kan ada negosiasi, oh ya bukan negosiasi, kalau negosiasi kan di awal tadi. Nah, kita sudah memberikan spelling sebenarnya, semacam waktu tambahan, atau kita sudah bisa memprediksi, oh pasti akan ada kemungkinan perubahan. Jadi ada beberapa cara untuk mengelola masalah ini, yaitu tim perangkat lunak harus mengikuti beberapa aturan yang sederhana. Nah, jadi yang pertama adalah implementasikan produk dalam tahapan kecil. Jadi kalau kita kan istilahnya itu kan modul ya. Modulnya modul sendiri, modul A, modul B, modul C, modul misalnya registrasi, modul misalnya modul apa lagi ya? Registrasi, kemudian kelola karyawan atau kelola mahasiswa gitu, ada modul sendiri gitu ya. Kemudian meningkatkan pengetahuan terhadap kebutuhan. Berarti kan ini sebenarnya komunikasi. Ya, kita harus tahu dari awal itu sebenarnya tim analis itu harus tahu persis. Bukan tahu persis ya, harus tahu apa yang dimau. Ya, ku tahu yang kau mau gitu kan. Jadi harus tahu ya, ini klien ini maunya apa sih gitu ya. Produknya seperti apa? Nah, kita harus tahu itu. Jadi dari perspektif klien, bukan dari perspektif kita sebagai programmer atau pembuat. Kalau dari perspektifnya kita itu ya kita maunya sesimpel mungkin. Harga mahal tapi aplikasi sesimpel mungkin. Tapi belum tentu yang sesimpel mungkin yang kita buat itu tadi sesuai dengan kebutuhan dari kliennya kita. Maka harus tahu persis apa yang diinginkan oleh kliennya kita atau stakeholder. Nah, kemudian tinjau kebutuhan-kebutuhan untuk tiap kenaikan, tapi lakukan sebelum memulai desain, ya kan? Jadi
Artinya seperti ini, ya ketika kalau mendesain itu kan berarti kan ada kemungkinan seharusnya gitu ya. Mereka mintanya seperti ini, tapi kita mau prediksi, oh ada kemungkinan misalnya nanti ada penambahan tombol atau ada desain yang sebenarnya itu menurut kita dari versinya mereka itu bagus, tapi menurut kita itu dari sisi UI UX-nya kurang bagus. Maka kita bisa menawarkan itu ke kliennya. Bagaimana kalau misalnya seperti ini? Oh, mereka setuju. Oke, kalau sudah setuju berarti kan problem perubahan itu tidak akan terjadi di tengah, gitu ya. Kemudian jika perubahan tidak terliput, berhenti bekerja, ubah kebutuhan, ulangi perencanaan dan mulai lagi pada desain. Nah, ini sebenarnya ini yang ini agak susah nih. Tapi ini hal yang harus kita lakukan, mau tidak mau. Stop. Ya, ubah kebutuhan. Ya. Berarti ada di sana renegosiasi namanya. Negosiasi ulang. Makanya di awal ketika kita negosiasi perjanjian kontrak itu harus ada tambahkan klausul-klausul yang sebenarnya segala sesuatu itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Jadi jangan sampai misalnya kita apa istilahnya berdebat kemudian urat lehernya itu tegang semua gitu kan. Karena apapun itu yang kalah pasti kita sebagai pengembang. Ya kan, kalau misalnya sekarang ya kita misalnya bersih tegang dengan punyanya kita, bersih keras dengan oh bahwa ini tidak bisa dinegosiasi lagi gitu ya. Nah, efeknya kan mungkin sekarang tidak, tapi kan ke depan bisa jadi kliennya kita itu akan berbicara, oh tidak usah pakai itu, susah dinegosiasi. Ya, karena kan klien itu kan maunya, pokoknya saya maunya ini gitu ya. Klien itu kan maunya produknya terpenuhi, harganya murah gitu ya. Biasanya kan seperti itu. Jadi kalau misalnya hal ini terjadi, ada yang tidak terliput dan itu fatal, maka stop dikerjakan selanjutnya itu dihentikan, maka dilakukan perubahan kebutuhan, ulangi perencanaan dan mulai lagi pada desain. Memang konsekuensinya adalah dari waktu sama biaya tadi, tapi semuanya bisa dinegosiasikan. Kemudian beberapa pertimbangan utama dari fase kebutuhan. Nih, ini fasenya kebutuhan. Berarti kan di user requirement di awal-awal ini kan kita harus tahu persis nih. Sistem analis itu harus tahu persis kebutuhan yang dibutuhkan oleh kliennya kita di dalam project yang kita kembangkan. Baik itu kebutuhan fungsionalnya, kemudian ya kan biasa tuh kalian buat tuh di laporan tugas akhir itu kan ada tuh, atau di KP itu ada kebutuhan fungsionalnya apa saja gitu ya. Ya dibuat gitu. Fungsi-fungsi produk didaftar, artinya dibuat listnya bersama dengan beberapa performance si lainnya. Jadi setiap fungsional itu kita list, kita tanyakan, oke, ya kita konfirmasi artinya, kita konfirmasi dengan kliennya kita. Oke, kalau dia sudah oke ya sudah. Karena itu kan kita ada SRS itu ya, SRS itu apa? Software requirement, software. Ya pokoknya dokumen perancangan perangkat lunak lah, ya. Kemudian kebutuhan sistem, identifikasi pelanggan, kemudian ukur kesuksesannya, biaya, penjadwal performance, kualitas, dan ukuran kesuksesannya lain. Kalau ini mungkin ada buku misalnya ya, buku yang membahas tentang ukuran kesuksesan sebuah perangkat lunak, atau misalnya atau itu ada teman saya itu usability perangkat lunak, dia membuat sebuah buku, cuma saya belum baca bukunya. Kemudian validasi dan penerimaan. Jadi validasi ini user acceptance testingnya gitu ya kan. Apakah sesuai dengan permintaan? Ya, kalau yang diuji itu siapa? Ya kalau selama ini kan mungkin kita melakukan ya respondennya siapa? Ya respondennya kita sebarang orang gitu ya ketika kita user acceptance testing gitu ya kan. UAT itu gitu ya. Jadi kalau ini kan siapa? Ya pengguna di sana, pengguna softwarenya, pemesan softwarenya. Ya, ketika diimplementasikan, oh sesuai tidak gitu ya. Jadi harus benar-benar dilakukan acceptance testingnya. Kemudian dukungan. Nah ini kelanjutan kebutuhan dukungan ditetapkan, termasuk pelaporan dan koreksi. Jadi after implementasi harus tetap ada dukungan kita gitu ya. Misalnya ada koreksi, ada error, kita perbaiki. Kemudian observasi terhadap
estimasi. Atau sampai sini silakan, jika ada yang ingin ditanyakan dulu sampai goal dan objektif ini, silakan. Ada pertanyaan? Nah, kalau misalnya kaitannya dengan proyek ini, bekerjanya dalam tim. Dan tim itu yang harus kita ingat itu bahwa kita harus semuanya merasa bahwa kita punya visi yang sama, kemudian punya kekuatan yang berbeda, tapi tujuannya sama. Ya, jangan pakainya aku, tapi kita. Kalau di dalam sebuah tim, dan harus bisa melihat, harus belajar untuk berempati. Artinya apa? Oh, kenapa dia belum selesai? Gitu. Belajar berempati. Itu di dalam sebuah tim. Nah, nanti kalau misalnya di dalam organisasi kan sama juga. Kalau misalnya kalian di dalam sebuah organisasi itu kan bukan pakai egonya aku yang bisa, aku itu tidak boleh, tapi pakainya kita. Yang harus kalian tanamkan ketika nanti sudah berkecimpung di software house, kemudian sudah bekerja di dalam sebuah tim atau di dalam sebuah organisasi terkait dengan pengerjaan sebuah proyek. Collaboration itu kan yang diminta itu kan 4C itu kan komunikasi harus bisa, kemudian berkolaborasi dengan siapa? Dengan teman, ya. Berempati berarti di sana juga harus ada. Kita tahu tuh, ya jangan aku tadi tidak mau tahu pekerjaan temannya gitu ya. Desainer tidak mau tahu urusan dengan programmer ya, tidak bisa seperti itu. Semuanya tetap berkolaborasi, ya. Kemudian silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan goal dan objektif ini. Jadi kita harus punya goal, ya project manager itu harus punya goal-nya, goal dari apa yang akan kita selesaikan dari project ini, atau produk apa yang dihasilkan. Ada pertanyaan? Wisnu, Dava, Firman, Wildan, Milyadis, Ferry, masih hadir semua, Pascal, Agrivina, Dimas, Rizal, halo? Hadir, Tapi Pak. saya belum, Pak. Belum Izin ada bertanya, pertanyaan, Pak, Pak. tapi mungkin bukan tentang goal dan objektif Ya, ya, Pak. ya silakan Wildan. Misal di suatu instansi itu kita diberikan proyek dengan rentang waktu sekian bulan. Ya. Misal 4 bulan, dan Ya. sebelum pelaksanaan proyek kan pasti kita udah melakukan perencanaan penjadwalan. Ya. Misal dalam suatu proses kita mengerjakan dalam tanggal sekian sampai sekian dan seterusnya. Itu Ya. kalau misalnya dalam suatu proses kita bisa mengerjakan lebih cepat, apa lebih baik kita stay with the plan atau lebih baik kita lanjut ke proses selanjutnya, Pak? Terima kasih. Kalau jawabannya saya, ya kita akan lanjut ke proses selanjutnya. Jadi kan gini, kita itu kan memprediksi, ya, memprediksi bahwa kita akan selesai dalam waktu 4 bulan tadi. Nah, setiap proses itu kan ada waktunya tadi. Kalau misalnya proses ini bisa selesai lebih cepat, berarti kan kita bisa melangkah ke proses selanjutnya. Itu sangat baik malahan. Itu di mata ininya ya. Tapi ada dua kemungkinan nanti seperti ini, ya. Kemungkinan yang pertama di mata kliennya kita itu berarti kinerjanya kita bagus. Artinya apa? Ya performance-nya kita itu berarti dia semangat sekali itu untuk mengerjakan itu. Nah, tapi yang perlu diingat juga bisa jadi mereka beranggapan, wah ini orang terburu-buru gitu ya. Bisa jadi sesuatu yang dikerjakan secara terburu-buru tidak sesuai dengan waktunya tadi, itu hasilnya tidak baik. Itu juga bisa kemungkinan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bisa menunjukkan bahwa oh saya cepat dan berkualitas, nah itu lebih bagus. Ya seperti itu Wildan. Jadi tidak masalah. Karena itu kan 4 bulan itu sebenarnya spelling waktu yang kita berikan. Sebenarnya mungkin proyek yang kita kerjakan itu hanya butuh waktu 2 bulan. Tapi 4 bulan itu untuk jaga-jaga, untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan, kemudian kendala yang tidak kita prediksi di awal gitu. Jadi itu bagus ya. Kalau saya sering melakukan seperti itu, bahwa kita kerjakan 4 bulan tapi 2 bulan selesai. Nah, nanti kalau misalnya kaitan dengan kualitas itu kan sebenarnya kan ada quality control-nya gitu ya. Ada testing itu kan ada quality ya, software itu kan ada quality-nya juga. Jadi kan diaudit ya, sebuah sistem itu kan bisa diaudit. Ya, apakah dia menampilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan gitu ya kan. Laporan yang sesuai dengan yang diharapkan, yang dibutuhkan gitu. Jadi seperti itu jawaban saya Wildan. Bagus, nggak apa-apa. Ya. Cuma harus bisa ditunjukkan juga bahwa kecepatan tadi berlinier dengan atau berbanding lurus dengan kualitas. Ya baik, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.
Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, berikutnya. Estimasi. Jadi observasi terhadap estimasi. Nah, ini bicara estimasi itu kan ketika saya bisa memprediksi, itu karena ada apa? Ada pengalaman yang kita pernah dapatkan. Jadi ketika misalnya, oh saya bisa ngasih sebuah proyek ini harganya 5 juta. Harganya dengan klien seperti ini saya kasih misalnya 2 juta saja. Atau misalnya 15 juta. Atau misalnya 60 juta. Ya. Nah, itu kan sebenarnya berawal dari pengalaman kita. Kita sudah sering mengerjakan sebuah proyek, kemudian kita sudah tahu tingkat kesulitannya, kemudian atau bisa jadi karena kita sudah punya modul-modulnya gitu ya. Jadi kan mengembangkan sesuatu dari awal, from zero to product gitu ya, dari nol, itu akan berbeda jika kita mengembangkan project dari yang sudah ada. Artinya apa? Kita sudah punya modul-modulnya. Kita tinggal tempel saja. Itu akan berbeda. Nah, ini kaitannya sama estimasi sumber daya, biaya, dan jadwal pengembangan dari perangkat lunak atau sistem. Itu memerlukan pengalaman. Ya, jadi pengalaman kita sebagai pengembang atau developer itu penting sekali. Jadi kalau misalnya kalian nanti baru ya buat proyek kecil-kecilan dulu. Proyeknya kalian, misalnya proyek tugas akhir atau proyek kerja praktek itu kan sebenarnya proyeknya kalian, pengalamannya kalian. Dari sana kalian dapat belajar bagaimana saya mengembangkan sebuah produk atau perangkat lunak dari fase awal perancangan sampai dia diimplementasikan sampai ada user acceptance testing. Nah, cuma terkadang ya kalau mau ditelusuri lebih dalam itu kan kadang UAT yang dilakukan oleh mahasiswa atau oleh kalian itu kan sebenarnya benar tidak kalian cari respondennya, benar tidak respondennya itu mencoba sistemnya kalian. Jadi misalnya ditulis 90% mengatakan bahwa perangkat lunak ini bisa diterima. Nah, yang perlu dibuat valid itu adalah user acceptance testing-nya itu. Nah, jadi ini yang pertama adalah pengalaman. Jadi kalau misalnya kita sudah punya pengalaman kan kita bisa memprediksi. Ya. Kemudian akses informasi historis yang baik. Ya, jadi kalau ini kan ya kaitannya dengan informasi-informasi terdahulu tentang pengembangan sebuah perangkat lunak gitu ya. Kalau misalnya teknologinya apa yang kita pakai gitu kan, kita harus punya informasi itu. Ya, mengetahui data-data yang lalu kita dapat mengoptimalkan pekerjaan dan menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan persoalan. Nah, ini karena pengalaman tadi sebenarnya. Informasi historis ini tadi kaitannya dengan pengalaman juga. Keberanian untuk komitmen terhadap ketersediaan informasi, harus ada komitmennya itu ya. Ya. Komitmen ini komitmen dari siapa? Dari stakeholder bisa, dari kliennya kita, bahwa mereka siap menyediakan itu gitu ya. Siap menyediakan apa yang kita butuhkan. Ya. Kadang itu kan kalau kita berkomunikasi dengan kliennya itu kan kadang klien itu kan tidak paham dengan sistem. Dia hanya tahu ya input data dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka kita menggunakan bahasa komunikasi yang bisa diterima oleh mereka juga gitu ya. Agar kita bisa menggali informasi yang kita butuhkan. Nah, ini estimasi. Jadi kita harus mengestimasi semua ya, biaya, jadwal, sumber daya. Ya, nanti semuanya balik ke pengalaman. Jadi kalau misalnya nanti sudah berpengalaman 1 proyek, 2 proyek ya. Kalau pengalaman bagaimana dapatnya ya dari KP itu kalian sebenarnya sudah dapat pengalaman, dari TA juga sudah pengalaman itu ya. TA diprediksi bahwa TA itu 1 tahun, 2 semester ya. Kemudian KP 1 semester 6 bulan. Ya, saya dulu waktu kuliah S1 itu saya mengerjakan perangkat lunak itu saya buatnya sistem, saya waktu itu buatnya fuzzy. Bidangnya saya waktu S1 fuzzy. Ya. Waktu itu memprediksi universitas gitu ya. Berdasarkan ya ada beberapa parameter ya. Misalnya jarak, kemudian biaya dan lain sebagainya ya, fuzzy. Nanti dicari fungsi keanggotaannya. Waktu itu kalau tidak salah saya mengerjakan dalam waktu 3 bulan. Jadi saya mengerjakan software-nya itu 1 bulan. Jadi 1 bulan itu ya dikerjakan pagi, siang, sore, malam gitu ya. Ngerjain software-nya. Jadi fokus. Tapi ya sempat makan juga gitu ya. Makan kemudian ya kalau misalnya lagi bosan ya refreshing. Berarti kan 1 bulan. Kemudian sisanya dikebut laporannya. Jadi sambil coding, sambil nulisin laporan gitu ya. Berarti kan semuanya jalannya paralel. Jadi kalau misalnya bosan di coding ya ke
laporannya bosan ya dikonsultasikan ke dosen. Nah itu kan sebenarnya kita mengestimasi, kalian bisa mengestimasi dan belajar untuk bagaimana saya bisa memprediksi bahwa setiap tahapan yang saya lakukan itu bisa diselesaikan gitu ya. Dan butuh waktu berapa lama, itu kita harus bisa memprediksi itu. Ya. Dan pasti ada kendala, bukan kendala, tantangan ya. Pasti ada tantangannya apa ya, macam-macam gitu ya, dari eksternal gitu ya. Macam. Dan harus bisa diatasi. Ini estimasi. Nah, ini yang mempengaruhi estimasi itu kita harus tahu. Yang pertama adalah kompleksitas dari proyek. Ya, kompleksitasnya seperti apa? Tadi bicara pengalaman. Kalau misalnya sekarang saya diminta untuk membangun sebuah sistem informasi akademik, saya bisa prediksi kalau mau dikerjakan dalam waktu 1 bulan bisa. Ya, tapi saya tidak akan mengatakan 1 bulan. Karena apa? Sistem informasi akademik kan seperti itu ya, bukan hanya seperti itu ya. Ya sudah ada gitu ya. 1 bulan. Ya, berarti nanti di tanda tangan kontraknya tidak 1 bulan, ya bisa 3 atau 4 bulan. Kemudian project size-nya, kita sudah bisa. Project size-nya ruang lingkup kalau sistem informasi akademik, apakah dia sampai mengirimkan data ke Dikti atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya berarti lingkupnya adalah hanya di universitas itu saja. Kemudian tingkat ketidakpastian, ya uncertainty gitu ya, ketidakpastian. Nah, struktur dalam hal ini adalah tingkat kebutuhan, kemudian fungsi yang akan dihasilkan, dan informasi yang harus diproses. Resiko diukur berdasarkan tingkat ketidakpastian ya. Estimasi terhadap sumber daya, biaya, dan jadwal. Jadi ini kan ketidakpastian, tapi kita harus bisa mengestimasi itu. Ya, sesuatu yang tidak pasti itu harus kita bisa prediksi, kita ukur kira-kira sumber daya yang dibutuhkan. Ya meleset ya wajar gitu ya. Biayanya ya lebih kurang sedikit ya hal yang lumrah gitu ya. Jadwal, karena itu kita harus menambahkan spelling tadi. Misalnya 10%, markup 10% dari waktu. Misalnya waktunya berapa? 1 bulan ya, di markup 10%, berarti kita 10% dari 1 bulan, berarti kita butuh waktu 30 hari jadi 33 hari. Atau misalnya di markup jadi 20% atau 30%, ya kita berarti butuhnya 1 bulan 30% gitu ya, dari 30 hari. Berarti 1 bulan 9 hari gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita siasati di awal. Kemudian perencanaan ruang lingkup proyek. Nah, ini ya kalau saya tidak bisa berbicara, ya mungkin teoritisnya seperti ini ya, tapi kalau misalnya kaitannya dengan ruang lingkup itu sebenarnya kan bicara feeling-nya kita, bicara pengalamannya kita, kemudian bicara pengetahuannya kita. Ya. Kalian bisa dengan kalau misalnya sudah sering kan pasti bisa punya skupnya. Ketika kita berdiskusi dengan klien kan kita, oh skupnya segini. Oh harganya ya bisa pakai feeling itu. Oh harganya segini. Ya. Nah itu ruang lingkup. Nanti bisa dicoba. Sumber daya ya kaitannya dengan sumber daya, jumlah orang yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem itu. Ya, ini harus ditentukan di awal karena nanti terkait dengan biaya juga kan, gaji yang harus kita keluarkan. Ya, berapa gaji yang harus kita keluarkan untuk proyek itu? Misalnya proyeknya berapa? 200 juta. 200 juta itu kalau misalnya 30%-nya adalah untuk honor, hal yang lumrah. Kalau hal yang wajar, itu berarti kan sekitar 60 juta untuk honor. Ya. Tuh. Biasanya honor sekitar 30% gitu ya dari nilai proyek. 30% gitu ya. Nah, berarti kan nanti kita bisa memprediksi keuntungan yang kita dapatkan gitu ya. Ini sumber daya. Jadi kita harus merencanakan sumber daya. Jadi ada yang sumber dayanya itu ada yang orang tadi, ya. Ini orang, ya, SDM, tenaga yang bekerja atau mengerjakan proyek itu, atau misalnya ibaratnya proyek jalan tol itu ya orang-orang yang terlibat di dalamnya, tukangnya berapa, mandornya berapa, kemudian ya macam-macam arsiteknya berapa gitu ya. Kalau yang berikutnya adalah kaitannya dengan sumber daya tadi adalah sumber daya perangkat lunak yang reusable. Jadi perangkat lunak itu kan ada yang dikembangkan dari awal, ada yang memodifikasi yang sudah ada. Jadi ada 4 kategori di sini. Jadi ada yang component of the self, artinya perangkat lunak yang ada yang dapat diperoleh dari proyek sebelumnya yang telah divalidasi seluruhnya.
Jadi boleh dari yang sebelumnya. Yang kedua adalah yang full experience, artinya dikembangkan pada proyek yang lalu yang serupa dengan proyek yang akan dibangun. Jadi artinya itu full experience itu ya sama persis dengan yang lalu, hanya saja berbeda mungkin bahasa pemrograman. Oh dulu misalnya mengembangkannya pakai Fortran, sekarang mintanya pakai basisnya website atau basisnya desktop. Ya, perubahan di bahasa pemrograman tapi pengalamannya sama. Ya. Itu. Atau misalnya point of sale, ada yang buat basisnya desktop, ada yang basisnya Windows. Ya, itu kan pengalamannya sama. Itu yang full experience. Ada yang partial experience. Jadi proyek yang lalu dimodifikasi substansialnya untuk proyek saat ini, gitu ya. Itu setengah. Berarti setengah yang lalu sekarang gitu ya. Kemudian ada yang komponen baru, komponen perangkat lunak yang harus dibangun oleh tim sesuai dengan kebutuhan proyek sekarang. Ini berarti yang dari awal, from zero to product gitu ya. Nah, ini 4 kategori resource tadi. Jadi ya kalau paling mudah itu sebenarnya kan yang full experience. Ya, kita mencontoh apa namanya reverse engineering gitu ya. Kita melakukan reverse engineering itu produk sudah jadi, kemudian dibuat dokumentasi. Ya, bisa seperti itu ya. Full experience tadi. Ini sumber daya. Nah, kemudian perencanaan kontingensi gitu ya. Jadi rencana kontingensi itu adalah rencana alternatif yang telah dirumuskan apabila kondisi suatu aspek mengalami perubahan. Jadi ada plan B yang kita siapkan gitu ya. Jadi ada plan B yang memungkinkan untuk respon yang cepat terhadap perubahan. Karena software itu ya mungkin di dalamnya bukan mungkin, memang ada perubahan di dalamnya, pasti ada. Kemudian mencegah munculnya kepanikan pada situasi krisis. Nah, karena itu sekarang ya, karena itu kenapa setiap perusahaan itu kan punya standarisasi. Kalian sebagai sebagai project manager atau pemilik software house, kalian harus punya standar. Ya, standarnya apa? Oh, saya misalnya kalau web pakainya framework apa? Standarnya itu. Ya, karena apa? Kita nanti apalagi kalau kaum milenial seperti kalian ya, kalau milenial itu kan ini maaf tanda petik ya, kutu loncat namanya. Biasanya itu kan, wah kerja di sini, ada tawaran gaji lebih besar, itu kan hal yang wajar. Loncat ke sana gitu ya. Atau disabotase oleh software house lain. Itu mungkin terjadi gitu ya. Hal yang lumrah gitu ya. Dan hal yang wajar gitu. Karena apa ya, kaitannya dengan tawaran gaji tadi ya. Oh di sana berapa? Saya merasa sudah senior programmer gitu ya. Kok bayarannya cuma 5 juta, di sana senior programmer bayarnya 10 juta. Ya mending pindah ke 10 jutanya kan ya. Itu hal yang wajar kita sebagai nah ini harus diantisipasi nih oleh siapa? Oleh project manager tadi. Ya, membuat manajer lebih bisa beradaptasi dengan perubahan variabel-variabel strategis di masa depan. Jadi seorang manajer itu harus dinamis, ya. Perubahan itu pasti terjadi dan harus bisa beradaptasi. Ya. Nah, jadi rencana alternatif ini perlu direncanakan untuk 4 kendala. Kan pasti ada kendala ya yang kita hadapi. Dengan apa? Dengan performance. Misal performance dari personilnya kita. Wah, sakit, keluarganya sakit, tidak konsen, akhirnya proyek terbengkalai. Kan tidak bisa mempertahankan dia, mau tidak mau harus diganti. Jadwal, ya tadi ada perubahan karena ada kendala tadi, misalnya ada satu hal yang tidak bisa diselesaikan atau belum bisa diselesaikan atau belum ditemukan solusinya. Maka jadwalnya berubah. Kemudian biaya efeknya, kemudian orang tadi, performance kaitannya dengan performance tadi orangnya bisa keluar masuk kan. Proyek itu kan bisa orangnya tambah, kurang gitu ya. Nah, ini harus dibuat rencana alternatif, plan B-nya seperti apa. Nah, kalau saya biasanya ya tadi ya kita mainnya di waktu saja gitu ya. Jadi kalau misalnya 1 bulan tadi ya jangan 1 bulan nyebutnya. Kita harus punya waktu tambahan, kan lebih bagus misalnya 1 bulan sebenarnya produknya jadi tapi kita bilang 3 bulan gitu ya. Ini terkait dengan rencana alternatif. Nah, kadangkala dalam proses penyelesaian proyek itu dibutuhkan juga suatu backup plan ya atau plan B tadi, plan C juga boleh. Apabila ternyata terjadi hal-hal yang di luar dugaan, banyak hal yang mungkin terjadi ya. Ya programmer yang pindah, yang sakit ya, kan terbengkalai jadinya. Kemudian
kalau kita sudah punya standarisasi kan tidak masalah. Misalnya saya punya standarisasi semua perangkat lunak saya dikembangkan dengan menggunakan misalnya framework Laravel atau CI atau misalnya pakai I gitu ya. Nah, dengan rencana darurat ini proyek tetap dapat diselesaikan pada waktunya gitu ya. Ini harus diantisipasi, jangan sampai kita kan project manager kan tidak mungkin menghandle semua pekerjaan gitu ya kan. Kita bukan Superman yang bisa juga berkecimpung di di programmingnya lagi gitu kan. Kalau misalnya sudah kepala cabang itu kan, misalnya di bank itu kan kepala cabang itu kan tidak lagi, dia dulu pernah di marketing, dia dulu pernah di bagian teller, dia pernah jadi CS gitu ya. Nah, setelah dia jadi kepala cabang kan dia punya pengalaman itu. Tapi kan tidak mungkin dia terjun lagi di sana gitu ya. Dari sisi kemampuan sudah berkurang gitu ya. Dia hanya bertugas untuk mengkoordinasikan atau berkomunikasi dengan tim, baik itu yang internal maupun dengan eksternalnya, dengan stakeholder. Ya. Nah, panduan perencanaan ini tambahkan 10% di atas estimasi. Jadi boleh saja misalnya 10, 15%, 20% untuk setiap aktivitas itu kita tambahkan. Kita kasih spelling waktu lah. Biar kita punya ini, kalau misalnya ternyata ada yang minta cuti, ya keluarganya sakit gitu kan. Kita kan selalu berharap yang baik gitu ya. Artinya apa? Kita memprediksi itu kan yang baik, tapi kan tidak ada salahnya kita juga memprediksi bahwa suatu saat ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Nah, itu harus diprediksi di awal. Gunakan estimasi individual dan ketidaktentuan. Nah, ini penting. Ketidakpastian, ketidaktentuan itu kan juga ada. Jadi misalnya tiba-tiba orang tuanya, ya maaf, misalnya programmernya orang tuanya meninggal gitu kan. Dia harus butuh waktu berapa, 3 hari, seminggu gitu ya. Sebulan untuk bangkit kembali gitu. Nah, ini mau diganti atau diteruskan sama dia gitu kan. Tambahkan aktivitas yang tidak direncanakan dan dibutuhkan gitu ya. Berarti harus ada tambahan aktivitas, slot waktu misalnya ada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya itu belum tercover atau belum kita bisa prediksi aktivitas apa yang akan dilakukan. Nah, kemudian analisis performance dari produk project yang lalu atau dari project yang sudah kita kerjakan. Ini terkait dengan perencanaan alternatif atau plan contingency plan gitu ya. Nah, kemudian ada manajemen risiko. Jadi harus bisa manajemen risiko. Ya, dalam sebuah organisasi itu kan seorang leader itu juga harus bisa manajemen risikonya kan penting. Jadi dengan adanya plan alternatif tadi, itu kita bisa menganalisis konsekuensi terhadap proyek. Berarti kan ada konsekuensi apa? Misalnya penambahan biaya, waktu, jumlah pekerja ya. Nah, cara yang dipakai dengan menggunakan teknik-teknik dalam manajemen risiko ya. Misalnya identifikasi terhadap risiko ya. Kemudian evaluasi risiko, estimasi pengaruhnya terhadap proyek gitu ya. Mengembangkan responsi terhadap risiko, kemudian kontrol responsi terhadap risikonya gitu ya. Nah, ini tujuannya. Jadi kita dengan manajemen risiko kan kita bisa identifikasi terhadap risikonya tadi. Terkait dengan misalnya pekerja tadi yang bakal pindah gitu ya, atau misalnya kita tidak punya standarisasi pemrograman atau standarisasi teknologi gitu ya. Nah, itu harus diperhitungkan, harus dilakukan karena risiko itu pasti akan terjadi ya dalam sebuah proyek. Jangan sampai proyek yang kita sudah kontrak tanda tangani itu bukan untung tapi buntung. Nah, kita misalnya proyeknya sudah dibiayain tuh. Harusnya kita dapat untung segini, malah buntung gitu ya. Kan banyak tuh. Ya karena tadi tidak bisa memprediksi gitu ya. Kan banyak kasus ini, saya contohkan kalau di Jogja itu pernah saya baca berita itu seorang kontraktor sebuah apartemen gitu ya, dipolisikan. Karena apa? Ya dia tidak bisa memprediksi biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun itu. Padahal dana yang sudah diinvestasikan oleh apalagi misalnya modelnya crowdfunding gitu ya. Crowdfunding itu kan ya seperti Gojek atau Gojek atau yang lain itu kan sekarang modelnya crowdfunding. Artinya pendanaan itu secara massal gitu ya. Siapapun bisa punya apartemen, kemudian atau apartemennya disewakan, kemudian dibagi hasil. Ya, misalnya kayak mana itu? Kalau di sini itu saya tidak tahu apakah Luminor Hotel itu pakainya crowdfunding atau misalnya kepemilikannya tunggal gitu ya. Atau misalnya di Rita Supermall
Itu kan di atas kan harusnya ada hotel. Dia bisa saja bisa pakai crowdfunding. Jadi pendanaan itu berasal dari orang lain gitu ya. Saya misalnya punya uang 200 juta ya saya tanamkan sana, saya dapat 1 kamar gitu ya. Satu kamar itu nanti disewakan. Karena dia hotel disewakan nanti bagi hasil gitu ya. Pengelolaan ada di mereka, tapi kita tinggal menerima menerima bagi hasilnya. Tapi sebenarnya kita punya juga di sana 1 kamar itu, tapi kamarnya disewakan. Kalau ada beberapa misalnya di Jogja itu ada misalnya ya tidak hanya Jogja, Jakarta, Bandung mungkin juga ada yang konsepnya itu apartemen, kemudian ya apartemen ya biasanya, apartemen, hotel gitu ya. Nah, sama seperti ini gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita punya proyek karena salah hitung, salah memprediksi, salah mengestimasi, maka bukan untung tapi buntung yang kita dapatkan. Nah, ini kan dampaknya ya selain ke kita rugi, ya bisa juga pengaruh ke pekerjaan selanjutnya. Wah, ini ngapain pakai software ini? Tidak becus kerjaannya. Ya. Dan perlu diingat ya, kita sebagai project manager, pemilik software house, kita harus bisa memprediksi seperti ini. Kapan ini dikerjakan? Jadi jangan semua pekerjaan atau proyek itu ya kecuali misalnya kita punya sumber daya yang banyak gitu ya. Jadi misalnya dalam satu waktu secara paralel kita mengerjakan beberapa proyek. Nah, ini jangan seperti itu. Banyak kita misalnya ya boleh saja sih kalau misalnya mampu dan punya tim yang punya beberapa tim gitu ya. Takutnya nanti seperti ini, yang satunya kan programmer itu kan harus fokus ketika dia mengerjakan satu pekerjaan dia fokus dulu. Ya, pekerjaan itu selesai, proyek ini selesai baru pindah ke proyek lain. Ya. Kalau misalnya sumber dayanya hanya satu, hanya sedikit gitu ya. Tapi kalau misalnya punya banyak, ada beberapa tim A, tim B, tim C, ya boleh saja. Ya karena kebanyakan kita kan, wah uangnya banyak nih, ambil saja proyeknya. Ya, efeknya nanti terbengkalai. Ini saya pernah melakukan seperti itu, cuma keteteran jadinya. Waktu itu di tahun 2019 saat saya kuliah, karena memang saya butuh uang buat ini kuliah, maka saya mengerjakan beberapa proyek. Ya selesai proyeknya selesai, tapi apa? Ya kuliahnya saya yang jadi molor. Sama saja saya harus bayar 30 juta juga kan untuk dapat proyek tapi buat bayar kuliah jadinya. Nah, itu kan yang salah sebenarnya. Nah, itu karena manajemennya yang kurang baik. Ya. Ini terkait dengan manajemen resiko. Nah, identifikasi resiko ya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi resiko. Kita buat saja kemungkinan ya. Jadi selain memprediksi tadi estimasi biaya tadi, maka kita juga harus mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi dalam perjalanan kita mengembangkan proyek ini. Oke, seperti itu saya sudah berbicara dari jam 9.45 sampai 10.49 ya, 1 jam tambah henti. Silakan kalau ada pertanyaan, materinya sampai di sini untuk hari ini terkait dengan perencanaan proyek tadi. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ya? Dimas ya? Dimas, Pak. Ya. Iya, saya ingin bertanya. Tadi terkait sama yang ditanya Mas Wildan tadi sebelumnya, Pak, terkait yang kita ada proyek dan ternyata udah selesai sebelum waktu yang ditentukan gitu, Pak. Nah, misalnya kita di awal ngasih gini loh, Pak. Kayak misalnya kalau waktunya kan 3 bulan nih. Nah, tapi misalnya kita bisa ngerjain dalam waktu 2 bulan dan selesai semua. Dan itu kita kayak minta sesuatu nih, Pak, gitu. Kayak kita minta tambahan gitu. Nah, itu boleh gak sih, Pak? Tambahan biaya gitu. Kalau itu seperti ini. Karena kan kita ketika mengerjakan proyek itu kan sudah ada perjanjian di awal, sudah kontrak di awal. Kita tidak bisa kalau saya ya, kita tidak bisa meminta tambahan karena sudah jadi sebuah kesepakatan 3 bulan selesai. Nominalnya 10 juta. Kalau misalnya dalam waktu 1 bulan selesai berarti 10 jutanya kita kerja sebulan itu 10 juta. Kalau misalnya 3 bulan tadi kan berarti kita kerja 3 juta 1 bulannya. Nah, kalau misalnya kita selesainya dalam waktu 1 bulan, kemudian kita minta tambahan itu kalau menurut saya sih nggak ini sih kalau misalnya kita sudah misalnya menawarkan kan, kita kan buat proposal tuh bahwa ini akan dikerjakan dalam waktu 3 bulan. Berarti 3 bulan mau dia selesai 3 bulan, mau dia selesai 1 bulan nilainya adalah 10 juta.
Gitu. Kecuali misalnya kita kita itu bukan project ya, jadi dapatnya reward, boleh kalau misalnya kita minta reward. Ya, kalau misalnya tidak terikat tadi ya. Kalau misalnya sudah ada dijanjikan 3 bulan nih berapa, tapi kalau ternyata misalnya dalam waktu 1 bulan selesai, biasanya pemilik software house kan akan memberikan reward ke kita sebagai programmer gitu ya, kalau misalnya posisinya kita sebagai programmer atau pekerja. Kenapa? Dia punya margin keuntungan yang lebih besar gitu ya dari yang dia prediksikan di awal gitu. Gitu. Seperti itu Dimas. Baik, terima kasih Pak. Tapi izin bertanya lagi Pak. Ya. Tapi kalau misalnya di awal pas bikin perjanjiannya ditambahin gitu boleh gak Pak? Maksudnya ketika pas bikin perjanjian di awalnya gitu Pak. Saya sih nggak pernah seperti itu ya. Karena menurut saya ketika kita, ya sudah kalau misalnya memang ini kan balik ke kita itu. Kita memprediksi bahwa 3 bulan nih, 10 juta tadi. Nah, kalau misalnya selesai 1 bulan ya keuntungannya kan ya harusnya berarti kan kita dapat 10 juta kan dalam 1 bulan gitu. Enggak dapat 3 juta dalam kerja setiap 1 bulan. Saya belum pernah kalau misalnya, nggak tahu kalau misalnya memang boleh saja monggo kalau misalnya mau dibuat kesepakatan seperti itu, tapi jarang terjadi menurut saya kalau misalnya di awal kita, oh nanti 1 bulan, ya sudah kalau misalnya seperti itu kita buat aja, ya ini saya kerjakan, misalnya mau lebih cepat harganya segini, mau lebih lambat harganya segini gitu. Tapi ya terkesan bahwa kita itu seperti mempermainkan mereka gitu. Jadi kalau misalnya memang 3 bulan ya 3 bulan, kalau selesainya 1 bulan ya nggak apa-apa, serahkan saja dalam, oh saya sudah selesai. Itu akan memberikan nilai positif juga ke kita. Kita sebagai software house, wah positif nih bahwa dia sudah menjanjikan 3 bulan tapi selesainya dalam waktu 1 bulan dan berkualitas. Tapi kalau kita sebagai programmer ini saya ini ya sampaikan ya, sebenarnya kita sebagai programmer itu ya ini nggak apa-apa direkam. Sebenarnya kalau tapi kita punya etika programmer. Jadi programmer itu sebenarnya kalau mau main, ini setelah proyek jadi ya, ini sekedar share aja. Tapi saya tidak pernah melakukan seperti itu. Saya tidak mau melakukan hal-hal yang jelek walaupun dibayar gitu ya. Nggak mau saya. Jadi kalau kita sebagai programmer itu kan kadang bisa bermain. Bermainnya apa di kode program. Kalau kita punya struktur control if itu kan kita bisa buat if misalnya dalam waktu if kapan, atau if 3 bulan sekali kita bisa dipanggil, if 3 bulan sekali kode program ini disembunyikan, maka programnya kan error itu kan, atau tidak berjalan normal. Nah itu kan bisa dilakukan, tapi tidak dilakukan nanti ya, jangan dilakukan. Ketika kalian mengerjakan kalian kerjakan sebuah proyek itu dengan benar, hasilnya sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Jangan karena kalau misalnya programnya jalan terus, kalian tidak dipanggil, tidak ada error ya nggak apa-apa, gitu kan. Kadang kita kan pengen agar kita dipanggil setiap 3 bulan sekali, setahun sekali gitu kan. Kita tambahkan error di sana. Kita buat di kode programnya. Ini bukan bermaksud mengajarkan, tapi ada gitu yang melakukan seperti itu. Jadi misalnya ditambahkan di baris keberapa setiap di running, ketika misalnya tanggalnya sudah masuk atau misalnya sesuai bulan hitungnya, maka baris kode program tersebut terhapus. Kan bisa, atau baris program itu tidak dijalankan. Kan pakai if kan jadi itu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perencanaan proyek. Ya, nanti silakan kalian sudah punya tugas untuk membuat sebuah proposal. Nanti proposal proyeknya silakan mau buat proyek apa. Kemudian nanti di sana dibuat waktunya, kemudian rincian biaya, tenaga yang dibutuhkan. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Berarti ini sudah ada kelas A dan B ya. Saya tidak perlu menyampaikan materi lagi di kelas B nanti. Nanti akan saya share rekaman video ini di YouTube. Ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe. Aduh, promosi. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Sekian dari saya. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk presensi di waktu yang sudah disediakan, baik kelas A maupun kelas B. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya.